kasih Bu Cita sudah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan praktik supervisi untuk akademik. Nanti untuk rangkaian kegiatan akan didokumentasikan. Baik Ibu, silakan. Baiklah Bu Cita, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu Cita ini apa? Dalam pembelajaran kali ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali Bu Cita. Nah, apa yang membuat Ibu Cita untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Setelah saya mendapatkan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dari Ibu Santi, saya ingin menerapkannya di kelas karena menurut saya kedua pembelajaran itu sangat penting. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, dan saya juga perlu pembelajaran sosial emosional untuk diterapkan di kelas saya, Bu, supaya murid saya bisa mengelola emosional. Memang benar ya Bu Cita, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sangat penting sekali untuk diterapkan. Nah, coba Ibu Cita ceritakan bagaimana cara Ibu untuk menerapkan pembelajaran ini. Sebenarnya saya ingin kebutuhan belajar murid saya dapat diakomodir supaya mereka dapat belajar dengan optimal. Jadi saya sudah melakukan observasi terhadap gaya belajar murid saya. Ada 3 kelompok, yaitu visual, auditory, dan kinestik. Dengan begitu saya menjadi mudah untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka agar mereka dapat mengelola emosi mereka dengan baik. Yang saya tekankan adalah kesadaran diri dan manajemen diri, sebab seringkali dalam pembelajaran mereka kurang sadar penuh, sehingga seringkali mempengaruhi diri mereka. Mereka kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, baiklah, berarti Ibu Cita sudah memetakan kebutuhan belajar muridnya melalui observasi. Ada 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik, yang nantinya akan Ibu Cita gunakan dalam pedoman pemenuhan kebutuhan belajar murid. Nah, dan juga dalam hal ini Ibu Cita juga ingin mengelola kebutuhan sosial emosional belajar siswa, terutama dalam hal kesadaran diri dan juga manajemen diri, agar nanti selama pelajaran mereka sadar secara penuh. Jadi betul begitu ya Bu Cita? Betul, Bu Santi. Baiklah, kalau begitu strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam perangkat pembelajaran itu? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Karena setelah saya mengobservasi kebutuhan belajar murid saya dapatkan 3 gaya belajar. Maka nanti saya akan merancang 3 konten pembelajaran. Untuk visual, saya akan merancang pembelajaran dengan gambar. Untuk auditory, saya akan carikan materi berupa video, dan untuk kinestik saya akan berikan materi berupa penugasan yang berkaitan dengan fisik motorik mereka. Baik, Bu Cita, setelah itu bagaimana cara Ibu Cita untuk menerapkannya? Cara saya dalam menerapkannya pada kegiatan itu, yaitu murid-murid akan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan kebutuhan belajar mereka, kemudian mempelajari pembelajaran dengan gaya mereka masing-masing, dan saya juga akan meminta anak-anak untuk membuat produk sesuai dengan bakat dan minat
mereka yang bisa. Itu tadi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa berbasis konten. Nah, untuk mencapai kesadaran penuh dalam belajar itu, bagaimana cara Ibu Cita melakukannya? Caranya pada saat kegiatan pendahuluan saya akan melakukan teknik stop dengan penggunaan video agar pada kegiatan pendahuluan murid-murid saya merasa tenang dan nyaman. Seperti itu, Ibu. Jadi setelah saya rekap di sini yang sudah disiapkan untuk yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten dan produknya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional dilakukan dengan teknik stop dengan level video. Nah, lalu indikator ketercapaiannya seperti apa, Ibu? Saya rasa indikator ketercapaian pada pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid saya mudah dalam mempelajari materi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Kemudian pada pembelajaran sosial emosional, indikator ketercapaiannya khususnya dalam kesadaran penuh, yaitu murid dapat mengelola emosinya sehingga murid dapat mengikuti pembelajaran secara fokus dan penuh perhatian. Baiklah Bu Cita, semuanya sudah saya catat Ibu Cita. Nah, rencana yang baik ini kapan kira-kira Ibu Cita akan merealisasikannya? Saya akan merealisasikan pembelajaran ini mulai minggu depan. Baik Bu, berarti Ibu akan melakukannya minggu depan ya. Nah, supaya bisa mengetahui perkembangannya, bagaimana itu Ibu? Ibu Sakti nanti bisa mencatat perkembangan saya pada saat observasi di kelas saya. Baik, jadi nanti saya akan catat hasil observasinya di lembar observasi saya ya. Nanti kita akan berbincang lagi Bu Cita dalam kegiatan pasca observasi ya. Baik, terima kasih Ibu Santi. Baik, sama-sama Bu Cita. Jajar ya, tangannya taruh di atas meja ya. Di atas meja, matanya dipejamkan, rasakan ya, rasakan keningnya dulu. Ada yang ngomong. Tarik nafasnya, lepaskan, keluarkan nafasnya. Lakukan berulang-ulang ya anak-anak ya. Tarik nafasnya lagi. Sambil mata dipejamkan. Tarik nafas. Keluarkan.
Ayo sekali lagi tarik nafasnya. Tuangkan. Rasakan yang tenang ya. Jangan hanya dipejamkan, rasakan ya. Rasakan ini dulu. Buka matanya pelan-pelan. Kita akhiri stopnya sampai di sini. Ya, buka matanya ya. Tenang nggak? Tenang, iya. Ibu baru pinter ya. Nah, anak-anak, siap kan diikuti pelajaran hari ini? Iya. Ya, pinter. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat menyebutkan macam-macam apa nanti? Tanaman bunga. Ya. Guru bawa gambar apa ya? Ayo, duduk yang manis. Ini kemana? Gambar bunga mawar. Yang kedua. Bunga apa ini? Ya, bunga melati. Kalau yang ini tebak ya. Bunga apa ya? Bunga matahari. Warnanya cantik sekali. Warnanya apa? Oh, kayak diupin-upin. Ayo sekarang. Gambar apa? Ayo. Cepatkan, pinter. Punya? Oh, bunga siapa di kampung? Sekali lagi ini bunga apa ya? Ayo. Bunga apa? Ayo. Iya, pinter. Kamboja, Tamara, dan yang ini lagi terakhir bunga mawar ya Nana. Biar kita lebih mengenal macam-macam tanaman bunga. Sekarang anak-anak guru ajak menyimak video tentang tanaman bunga. Siap nggak? Ayo, guru putarin videonya. Ya. Mawar, pinter. Warnanya apa anak-anak? Warnanya merah. Sekali. Nah, itu bunga apa anak-anak? Ya, bunga? Iya, bunga melati. Pintar Andrean. Bunga melati. Ini warna melatinya. Nah, ini bunga apa? Ya, baru satu. Pintar Tamara. Nah, bunga. Itu tadi video tentang macam-macam tanaman bunga. Sekarang sekali lagi Bu Guru ajak anak-anak menonton video dan sambil bernyanyi tentang macam-macam bunga. Siap nggak? Siap. Tanam mawar bagus cempaka dari akan boja semua bunga. Sungguh indah rupanya, juga harum baunya, melati tanaman semua bunga. Ya. Tepuk semangat. Ya, hari ini kita mulai kegiatannya ya. Di kelompok visual nanti guru ajak menggambar bunga. Ya, kelompok visualnya ya. Terus yang di kelompok kinestik nanti meruncing. Nah, meruncing bunga apa nih tadi? Bunga kamboja. Dan di kelompok audiotori nanti menyebutkan macam-macam bunga. Udah siap? Siap. Oke.
Iya, sekarang sebelum pulang kita ngapain? Berdoa. Siapa lagi yang mau mimpin doanya? Saya. Nah, Cynthia lagi ya. Ayo. Syukur ya Bu Cita, pembelajaran Ibu hari ini sudah selesai ya. Sudah, Bu. Baik, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat lega, Bu. Saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas saya. Nah, tadi saya lihat Bu Cita sangat bersemangat sekali. Saya jadi merasa ikut senang dan bangga. Bu Cita sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ini. Ya, terima kasih, Bu, atas dukungan yang diberikan. Sama-sama Bu Cita. Jadi hari ini kita akan membahas hasil observasi saya di kelas Ibu tadi. Ya, Bu Santi. Nah, menurut Bu Cita, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas? Jadi begini, untuk mencapai indikator pembelajaran yang saya inginkan, sebelum masuk ke dalam kelas, ke dalam kegiatan pembelajaran, saya minta anak-anak untuk melakukan teknik stop. Jadi anak-anak saya pandu dengan menggunakan video. Saya minta mereka untuk meresapinya agar mereka dapat mengolah emosinya, sehingga bisa sadar secara penuh, fokus dan dapat memusatkan perhatiannya pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti saya mengelompokkan murid menjadi 3 kelompok Ibu, dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian mereka mempelajari materi sesuai dengan konten yang telah saya persiapkan. Terus berdasarkan kebutuhan pembelajaran mereka, supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan untuk produknya, saya sudah menyuruh anak-anak untuk berkreasi sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Luar biasa sekali ya Bu Cita. Jadi menurut catatan saya, pencapaian yang Ibu ingin capai itu tadi sudah tercapai ya. Pertama itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten dan produk. Dan tujuan pembelajarannya juga sudah dapat tercapai dengan baik. Tadi saya amati penerapan pembelajaran sosial emosional anak-anak juga sudah bisa fokus dengan kesadaran penuh. Dan anak-anak juga sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Selamat ya Bu Cita, pembelajaran tadi sudah berjalan lancar sekali di kelasnya Ibu. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Nah, menurut Bu Cita, adakah yang ingin dikembangkan lagi Bu setelah mendengar hasil observasi dari saya? Saya rasa ada, Ibu. Nah, apa itu Bu Cita? Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi lain seperti berdiferensiasi proses dan pada pembelajaran sosial emosional. Saya ingin melatih kompetensi sosial emosional siswa yang lain selain kesadaran diri dan manajemen dirinya sendiri. Baik, sangat positif sekali ya Bu Cita. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan bagaimana rencana Ibu ke depannya. Nah, begini Bu, kalau strategi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang lain, nanti saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat dalam tujuan pembelajaran, mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan muridnya di kelas, seperti itu Ibu. Syukur, ya baiklah Bu Cita, bagus sekali.
semangat Bu Cita dalam memakan murid-muridnya sangat antusias sekali ya. Saya sangat mengapresiasi hal itu Bu Cita. Nah, rencana yang baik ini Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan mau melakukannya? Berdasarkan itu saya berusaha secepatnya Bu, pada pembelajaran berikutnya di kelas saya. Nah, supaya nanti Ibu Cita dapat mengetahui perkembangan rencananya seperti apa. Saya akan coba menceritakan rencananya nanti Bu ya pada Ibu Santi saat saya akan melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah Ibu Cita, terima kasih sudah bersedia untuk melaksanakan praktek supervisi akademik bersama dengan saya. Saya doakan semoga kedepannya Bu Cita lebih baik lagi. Dengan senang hati Bu Santi, saya terima kasih telah diberikan kesempatan saya sebagai pendidik pada kegiatan praktek supervisi akademik. Baiklah Bu Cita, tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu.